Kalian yang udah pernah nonton Ipin Upin pasti nggak asing sama yang namanya nenek kebayan. So, sebenarnya nenek kebayan ini apa dan siapa sih sebenarnya? Tapi sebelum aku bahas tentang nenek kebayan, hai, nama aku Cindy. Selamat datang di ruang ceritaku, di mana aku biasa berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu. So, jangan lupa share video ini kepada teman-teman kamu yang suka sama pembahasan yang sama. Sebelum kita masuk nih ke pembahasannya tentang nenek kebayan, aku mau ngasih tahu kalian dulu tentang pengertian dari urban legend atau legenda urban. Nah, legenda urban ini adalah cerita yang beredar di masyarakat nih. Seringkali ya berdasarkan gosip, rumor, atau cerita-cerita yang menakutkan lainnya. Dan salah satu legenda urban yang terkenal di tanah Malaysia adalah tentang nenek kebayan. Dan cerita seram mengenai keberadaan nenek kebayan ini telah menjadi bagian dari budaya lisan dan terus turun-menurun di kalangan masyarakat Melayu. Dan pada akhirnya ya menjadi sebuah legenda yang ditakuti keberadaannya. Lantas siapa sih sebenarnya nenek kebayan ini? Nenek kebayan sendiri dipercaya adalah seorang perempuan berusia kurang lebih ya sekitar 70 tahunan gitu deh yang tinggal di Gunung Ledang di Malaysia. Terus kenapa dia disebut atau dipanggil nenek kebayan? Ternyata sebutan ini karena nenek tersebut tuh memakai baju kebayan atau kebayak setiap dia tuh menampakkan diri kepada orang. Plus senyum jahat dan sebuah gigi emas di gigi bagian atas. Dan dalam legenda ini ya, nenek kebayan tuh digambarkan sebagai sosok wanita tua bermata merah dengan rambut panjang acak-acakan dan beruban. Punya kulit yang keriput banget kayak udah hidup tuh ratusan tahun lamanya. Terdapat nih beberapa cerita tentang mitos keberadaan sosok nenek kebayan. Ada yang mengatakan nenek kebayan tinggal di hutan belantara dan memiliki kekuatan supranatural. Disebutkan juga nih bahwa nenek kebayan memiliki kemampuan buat ngendaliin kehidupan dan kematian. Ada lagi nih mitos yang mengatakan kalau nenek kebayan tuh tinggal di langit-langit rumah yang jarang dibersihkan. Nenek kebayan akan menetap di sana sampai beberapa waktu. Nah, apabila si pemilik rumah ini belum tidur, sosok nenek kebayan akan mengintip dari celah-celah plafon rumah. Sosok nenek kebayan ini juga diyakini tuh memiliki kekuatan supranatural yang kuat banget sampai bisa menyulap manusia menjadi hewan atau objek tertentu. Dan meskipun cerita nenek kebayan ini dianggap sebagai legenda urban yang menakutkan, ternyata banyak masyarakat yang masih percaya akan keberadaan makhluk halus yang satu ini. Dalam cerita serem lainnya ya, sosok nenek kebayan ini tuh digambarkan sebagai makhluk halus yang menakutkan. Konon katanya, nenek kebayan itu mampu berubah wujud menjadi berbagai sosok yang menyeramkan seperti hantu atau makhluk buas. Orang juga percaya nih bahwa pertemuan sama nenek kebayan ini bakal mendatangkan sial atau malapetaka bagi kehidupan mereka. Akibatnya ya, beberapa daerah di Malaysia nih dianggap angker atau dihindari. Kenapa? Karena diyakini menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus seperti nenek kebayan. So, itu tadi pembahasan tentang nenek kebayan yang sebenarnya aku sendiri taunya setelah nonton serialnya Upin Ipin sih. Sebelumnya sih nggak tahu kalau ternyata ada urban legend di Malaysia tentang nenek kebayan ini. Kalau kalian kenal sama nenek kebayan ini setelah nonton Ipin Upin atau justru sebelum nonton Ipin Upin juga udah tahu kalau ternyata ada legenda yang satu ini. So, jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kamu bisa dengerin cerita-cerita menarik lainnya dari aku. Dan terakhir, dadah!